Anda itu hanya dapatkan cerita. Jangan Anda menyampaikan cerita yang Anda dapatkan tanpa Anda alami. Syarat menafsirkan Al-Quran harus begini. Anda itu tidak tahu. Anda itu hanya ikut-ikutan menyampaikan. Rasulullah itu baca tulis saja tidak bisa kan? Dia bisa memahami Al-Quran. Kenapa Anda bilang seperti itu? Lain Rasulullah dengan kita. Misalnya, begini. Itu menurut Anda. Para sahabat, para alim ulama zaman dahulu, mereka pintar menafsirkan Al-Quran. Bukan hanya Rasulullah semata. Kenapa? Setelah setelah zaman para sahabat, para tabiin hilang, yang menafsirkan ini ulama-ulama ini, mereka itu yang mencari-cari dunia. Habaib zaman sekarang, katanya Habib Lutfi adalah ketua dari para habaib. Habib Lutfi aja menyampaikan ceramahnya hanya karena mendengarkan, baru mendengar cerita, menghafal dan menyampaikan. Dia tidak melihatnya langsung, dia tidak mengalaminya langsung. Tentunya itu bukanlah sifat Rasulullah, bukan sifat sidik. Itu bukan kejujuran. Berarti itu kemunafikan. Dia menyampaikan sesuatu hal yang dia sendiri tidak merasakannya. Dia hanya tahu ceritanya. Ingat, kafir jahiliyah itu mereka yang beragama dan menyampaikan segala sesuatu hanya karena ikut-ikutan. Kafir jahiliyah itu mereka yang ikut-ikutan di dalam beragama. Ulama kita seperti ini saja masih ikut-ikutan dalam beragama. Subhanallah. Hai Habibana, Habib Lutfi yang tercinta, orang tuaku, mohon maaf jika Anda tidak bisa menafsirkan Al-Quran. Mari ke sini. Saya ini orang bodoh, saya tidak mengerti tentang ilmu. Tetapi jika tentang Al-Quran, saya siap mengajarkan Anda untuk menafsirkan. Jangan Anda mengikuti buku-buku menghafal hanya untuk memperbodoh-bodoh umat, menyampaikan hafalan-hafalan untuk memperbodoh umat. Sini saya ajarkan cara menafsirkan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini yang akan saya angkat temanya berkaitan dengan fitnah kejam YouTubuna ya. Dalam sebuah video yang diunggah oleh YouTubuna ini, yaitu unggahan sudah cukup lama tapi fitnahnya baru sekarang ini, karena tidak mengetahui identitas Wahabi yang sebenarnya, asal ngomong dan yakin ini adalah bagian dari Syiah, menumpang kebesaran Aswaja karena memang YouTube-nya ingin laku itu. Sedangkan yang disampaikan itu adalah fitnah belaka. Itu YouTubuna berkaitan dengan fitnah terhadap Wahabi. Jadi ini fitnah yaitu YouTubuna. Fitnah YouTubuna ini menyebutkan bahwa yang ada seorang yang memaki-maki Habib Lutfi, yaitu Wahabi, mereka yang mengusung Al-Quran dan As-Sunnah.
Sebagai seorang muslim, kalau memang benar muslim itu dia, karena kalau dilihat tayangannya itu banyak dustanya ya, yang sekarang ini dusta lagi tanpa mengenal identitas salafi atau wahabi. Jika diperhatikan gambar orang yang membakar kitab itu, yang mengatakan sebagai pengusung Quran dan As-Sunnah, ternyata hanya sebuah tipuan belaka. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan misalnya, dari ucapan demi ucapan, tidak menunjukkan orang yang berilmu. Yang kedua, bisa dilihat itu kemungkaran yang dilakukan bersangkutan. Misalnya merokok itu. Mana ada salafi merokok, mana ada wahabi merokok. Jadi tidak ada wahabi di Indonesia ini yang merokok. Bisa boleh jadi itu adalah Syiah yang menyamar sebagai wahabi, atau Aswaja yang ngaku-ngaku wahabi. Sama dengan ucapan yang disampaikan atau kisah parodi yang disampaikan oleh YouTubuna dulu itu berkaitan dengan wahabi ngamuk gitu. Setelah diteliti, setelah ditelaah lebih mendalam, YouTubuna ini pemfitnah, menayangkan fitnah keji gitu. Orang yang tidak tahu dengan YouTubuna memang akan mudah terpengaruh oleh bahasa-bahasa YouTubuna yang provokatif terhadap wahabi. Padahal jika dilihat dari awal sampai akhir itu penuh dengan kedustaan. Nah, satu contoh ya ini, tidak memperhatikan identitas salafi. Mana ada salafi di Indonesia ini yang merokok? Itu aja perlu menjadi perhatian kita. Nah, artinya kalau melihat dari identitas mereka yang merokok ini, siapa yang suka merokok? Kalau tidak Syiah, itu pasti Aswaja. Ngaku-ngaku pengusung sunnah gitu. Aduh, tertipu dengan gaya yang dilakukan, acting yang dilakukan oleh mereka yang ngaku sebagai pengusung Quran dan As-Sunnah. Meskipun sebenarnya orang ini bisa dipastikan berdusta. Kenapa dipastikan bisa berdusta? Wahabi di Indonesia ini, kalau kita mau sebut Wahabi ya, oke, klaim Wahabi di Indonesia misalnya, atau Salafi, tidak seorang pun dari Salafi yang suka merokok. Kemudian tidak seorang pun juga rambutnya Salafi itu pakai rambut-rambut seperti itu. Itu kan rambut-rambut orang hutan yang biasa dilakukan oleh para pelawak-pelawak itu. Rambut pirang seperti itu, yang bernuansa keemasan tadi, dari orang yang tampil sebagai pembela Quran dan As-Sunnah, tidak menampakkan kalau dia itu orang Salafi. Boleh jadi, ya, jadi sekali itu orang-orang di luar Salafi yang ngaku Salafi. Tujuannya ya tidak lain untuk menjelek-jelekkan. Yang pertama merokok, yang kedua tadi rambutnya, dan kita lihat cara gayanya saja tidak menunjukkan kalau dia orang Salafi. Salafi bukan begitu. Dol, YouTubuna dol. Jadi Salafi itu tidak seperti itu, nggak ada Salafi seperti itu. Saya menanggapi Anda, karena saya ini di Muhammadiyah tahu persis mana yang Salafi, mana yang tidak. Jadi Anda jangan jadi pemfitnah menurut saya. Bertobatlah Anda itu. Karena terus-menerus Anda melakukan fitnah terhadap Wahabi. Anda mencari makan dari cara memfitnah di YouTube itu. Apakah keluarga Anda tidak makan kalau tidak menjual fitnah itu? Menurut saya seharusnya Anda itu belajar yang cerdas, bukan membodohi umat. Boleh jadi Anda itu orang bukan Islam, tidak menunjukkan orang Islam sama sekali. Tak ada empati, karena semua isinya adalah fitnah. Yang saya perhatikan seperti itu. Barangkali itu ya dari saya, sekedar peringatan, tahdir kepada YouTubuna itu, yang berkali-kali mengumbar kedustaan, yang berkali-kali yaitu mendemukan kebohongan-kebohongan, termasuk yaitu Wahabi yang
yang menuduh orang yang mengusung Quran itu sama sekali tidak menunjukkan dia adalah orang pengusung Quran, tapi pengasongkoran kali. Kalau pengasongkoran iya benar, mana ada pengusung Quran dan hadis Nabi itu kemudian merokok. Bong YouTubuna orang Wahabi itu mengharamkan rokok. Mungkin itu saudara Anda yang suka merokok gitu. Jadi fitnah-fitnah seperti itu bisa juga sifatnya mengada-ngada. Sama dengan parodi yang dilakukan oleh orang-orang Anda juga. Jadi orang-orang Anda itu berarti itu sengaja melakukan demi kebohongan demi kebohongan, tujuannya hanya ingin yaitu menjelek-jelekkan Wahabi saja, menggambarkan Wahabi itu sejelek-jeleknya. Sudah berkali-kali dilakukan oleh kelompok Anda itu. Bikin film Wahabi adalah dangdut Wahabi ya. Dinyanyikan oleh para pedangdut Aswaja tadi. Aswaja Madura itu. Dia menyanyikan dalam bentuk lagu-lagu anti Wahabi. Nah, kemudian ada apa? Konser Wahabi, konser Aswaja itu juga. Menjelek-jelekkan orang-orang yang tidak mau tahlilan. Jadi apa ya, sudah hilang keseimbangan orang-orang yang ngaku Aswaja itu. Hilang keseimbangan. Jadi sama sekali tidak menunjukkan kalau mereka ini adalah orang-orang yang memiliki keseimbangan di dalam perjalanan hidupnya itu. Itu barangkali dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Mudah-mudahan YouTubuna itu menyadari kekeliruannya. Kalau tidak menyadari juga, ya mudah-mudahan terus menjadi pembohong selamanya di YouTube gitu. Jadi ini sudah sekian kalinya YouTubuna berbohong atas nama anti Wahabi. Ya kalau tidak Syiah adalah Aswaja. Apa? Orang ini tidak mengetahui mana ada Wahabi itu. Ya, mana ada orang Wahabi di Indonesia ini yang pakai rambut seperti itu? Satu. Mana ada orang Wahabi itu merokok. Merokok itu kebiasaan orang yang ngaku Aswaja. Orang seperti kalian itu YouTubuna yang suka merokok. Ya saya yakin Anda itu kan merokok juga gitu. Barangkali itu dari saya. Kalau tidak tahu malu terus saja ditayangkan itu. Demikian dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.